Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisy Angelita, NIM 02201008. Jadi fungsi fx awal adalah 7x kuadrat min 63 per x kuadrat min 81. Yang pertama kita mau cari titik potong di sumbu x, maka kita y sama dengan kan 0. Maka didapati hasil 0 sama dengan 7x kuadrat min 63 per x kuadrat min 81. Nah, kita faktorkan menjadi 7x kuadrat plus 21 x min 3. Maka 7x sama dengan min 21, x sama dengan 3. Berarti ini x-nya sama dengan min 3. Jadi titik potongnya ada 2, yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan min 3. Selanjutnya nomor 2, mencari titik potong di sumbu y. Berarti x sama dengan 0. Nah, ketika x sama dengan 0 berarti 7 dikali 0 kuadrat min 63 per 0 kuadrat min 81. Jadi min 63 per min 81 sama dengan 7 per 9 atau 0,78. Selanjutnya nomor 3, untuk mencari titik stasioner, maka kita cari dulu turunan pertama dari fx. Karena berbentuk pecahan, maka kita cari dulu u. U-nya adalah 7x kuadrat min 63, v-nya adalah x kuadrat min 81, u aksen sama dengan 14x, v aksen sama dengan 2x. Maka sama dengan u aksen v min v aksen u per v kuadrat sama dengan 14x ini terus tuh x kuadrat min 81 min v aksen 2x dikali 7x kuadrat min 63. Nanti hasilnya itu per v-nya tadi x kuadrat min 81 kuadrat. Hasilnya nanti bakalan min 1008x per x kuadrat min 81. Nah, untuk mencari titik stasioner maka kita sama dengan kan 0. Nah, maka yang kita pakai cuma yang pembilangnya. Jadi min 1008x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0. Gitu. Jadi kita tadi pakai x yang stasioner, maka jadi ini di x kuadrat min 81 sama dengan, karena tadi kita dapat x-nya 0, maka kita masukin di sini 0. 7 dikali 0 kuadrat min 63 per 0 kuadrat min 81. Hasilnya sama kayak tadi yang 0,78. Selanjutnya, apakah terdefinisi ketika, karena ada di sini 7x kuadrat min 63 per x kuadrat min 81. Nah, biar dia nggak terdefinisi maka penyebutnya itu sama dengan 0. Jadi x kuadrat min 81 sama dengan 0. Ini kita cek gini,
kita faktorkan. Ini X, ini plus 9, dan ini min 9. Berarti ini X sama dengan min 9, dan ini X sama dengan 9. Jadi dia tak terdefinisi ketika X sama dengan min 9 atau X sama dengan 9. Oke, selanjutnya. Nah, jadi yang nomor 5 ini soalnya adalah jika fungsi fx stasioner di x sama dengan x1, x1-nya itu kita sudah dapatin tadi adalah sama dengan 0. Nah, dia ini fx saat x kurang dari x1. Maka dia akan seperti ini, x kurang dari 0. Nah, fungsi naik itu kan syaratnya turunan dari fx itu lebih besar daripada 0. Nah, karena ini negatif, maka tandanya kita balik seperti ini untuk mencari x-nya nanti di akhir. Kan tadi kita dapat x-nya 0, maka berarti di sini x ini 0 karena dia tandanya negatif. Kita ubah yang ini awalnya begini karena syarat fungsi naik kan seperti ini awalnya. Karena di sini negatif, maka menjadi X kurang dari 0 untuk fungsi naiknya. Sedangkan untuk fungsi turunnya sama seperti atas, tandanya diubah karena dia di sini ada negatif. Lalu jadi X lebih besar daripada 0 untuk fungsi turunnya. Seperti itu. Adalah mencari titik belok. Titik belok. Nah, titik belok itu didapatkan dari turunan kedua dari fx. Untuk mencari turunan kedua, karena tadi kita sudah dapatin turunan pertama itu min 108x itu per x kuadrat min 81 dalam kurung baru kuadratin lagi. Nah, maka kita cari turunan dulu dari u aksen ini, turun dari u aksen min 1008. Terus tuh v aksennya ini kan kalau kita jabarkan jadi x pangkat 4 min 162x pangkat 2 plus 6561, maka didapati turunannya adalah 4x pangkat 3 min 324x. Lalu kita cari turunannya dengan rumus yang seperti biasa. Nah, ini min 1008 dikali x kuadrat min 81 kuadrat min 4x pangkat 3 min 324 dikali 1008x. Nah, per x kuadrat min 81 kuadrat terus dikuadratin lagi karena rumusnya adalah v kuadrat. Nah, kita bisa tembak ini jadi kan ini kan sama nih. Nah, bisa ditembak sehingga x kuadrat min 81 pangkat 3 sisanya. Jadi 3024 x kuadrat plus 81.648 hasil akhirnya nanti. Nah, karena dia itu mau cari titik belok, maka ini fungsi turunan keduanya ini sama dengan 0. Nah, karena kita mau sama dengan 0, berarti kita pembilangnya kita sama dengan 0. Karena ini adalah bilangan imajiner, sehingga ketika disama dengan 0 itu menjadi tidak ada gitu. Jadi sehingga tidak ada titik beloknya. Seperti itu. Jadi ini bisa ada faktornya jika dan hanya jika bilangan tersebut adalah bilangan imajiner, sehingga tidak ada titik belok. Selanjutnya, kalau nomor 7, misalkan fungsi fx tidak terdefinisi di x2 dan di x3. Tadi nomor 4 kan kita mencari fungsi tersebut tidak terdefinisi di x sama dengan berapa. Kita dapati bahwa ketika x sama dengan min 9 atau ketika x sama dengan 9. Dengan keterangan x2 lebih kecil daripada x3, maka kita dapati bahwa x2 adalah min 9 dan x3 sama dengan 9. Untuk mencari kecekungan, kita masukkan di fx pada turunan kedua. Ketika dia itu lebih besar daripada 0, maka dia akan cekung ke atas. Ketika lebih kecil daripada 0, maka dia akan cekung ke bawah. Nah, kita masukin x lebih kecil daripada x2. Karena x2-nya adalah min 9, maka x lebih kecil daripada min 9. Kita ambil min 10. Ketika dimasukin, maka hasilnya 56, berarti dia positif. Karena ini angkanya banyak, untuk melihat secara cepat, itu tuh adalah seperti ini. Karena ini kan 10 kuadrat, min 10 kuadrat itu kan 100 dikurang 81 hasilnya adalah 19 pangkat 3 itu positif. Ketika positif, ini positif, dibagi positif, maka hasilnya positif.
Nah, itu maka dia akan cekung ke atas. Lalu di antara min 9 dan 9 kita ambil 0. Ketika 0 kuadrat itu kan hasilnya 0, maka sisa 81648 atau 81.648 per 0 dikurang 81 hasilnya negatif 81, sehingga apabila positif dibagi negatif hasilnya negatif. Ketika dihitung maka hasilnya min 0,15, sehingga yang kedua ini adalah cekung ke bawah. Lalu X lebih besar daripada 9, kita ambil 10. Sama halnya dengan yang ini, sehingga ini positif dibagi positif, hasilnya bakalan positif, sehingga cekungnya ke atas. Seperti itu pada nomor 7. Nomor 8, mencari asimtot datar. Asimtot datar. Untuk mencari asimtot datar, f(x) sama dengan 7x kuadrat min 63 per x kuadrat min 81. Kita gunakan limit hingga yang positif. Jadi 7x kuadrat per x kuadrat min 63. Nah, karena ini pangkatnya sama, jadi kita bisa langsungkan aja diperkan, hasilnya kan 7. Kalau mau pakai cara jadi seperti ini. 7. Ini x mendekati. Ini 7x kuadrat per x kuadrat min 63 per x kuadrat per x kuadrat per x kuadrat min 81 per x kuadrat. Nah, ini kan dibagi hasilnya 7. Ini pasti 0 per ini dibagi 1, ini min 0, jadi 7 per 1 sama dengan 7. Lanjut, limit x mendekati hingga ke arah kiri atau ke arah negatif. Ini 7x kuadrat per, sama seperti yang di atas, x kuadrat min 63 per x kuadrat per x kuadrat min 81 x kuadrat. Karena dia di sini bentuknya adalah pangkat 2, apabila dipangkatkan 2 tetap hasilnya bakalan positif, sehingga 7 min 0 per 1 min 0, jadi sama, sehingga dia memiliki asimtot datar di 7. Asimtot datarnya itu adalah ketika fx sama dengan 7 per x kuadrat min 81. Ini kita sedang mencari asimtot tegak. Nah, untuk mencari asimtot tegak maka penyebutnya itu harus kita sama dengan mendekati 0 gitu. Jadi karena asimtot tegak itu diperoleh ketika nilai fx-nya ini mendekati tahingga, sehingga jadi x kuadrat min 81 dia itu nggak sama dengan 0 tapi mendekati gitu, mendekati 0. Nah, sehingga bisa ditulis seperti ini. Kita faktorkan, maka kita dapati bahwa ada 2 kemungkinan x-nya, yaitu x min sama dengan min 9 dan x sama dengan 9. Jadi asimtot tegaknya itu ada 2, di x sama dengan min 9 dan x sama dengan 9. Selanjutnya untuk nomor 10. Untuk interval min 8 dan 7 nilai maksimal fungsi, max dan minimum fungsi fx tadi, itu kita cari dulu titik kritisnya. Kita sudah dapati pada interval segini, jadi min 8 sudah pasti sama 7, dan kita tadi dapati titik kritis ada di 0, jadi min 8, 0,7. Nah, selanjutnya kita masukin di fungsi awal, jadi 7 min 8 kuadrat
min 63 per, ini pakai fungsi yang 7x kuadrat min 63 per x kuadrat min 81. Jadi ini min 8 kuadrat min 81, hasilnya adalah 448 min 63, jadi 385. Ini 64 dikurang 81 hasilnya min 17. Maka didapati bahwa ini sama dengan 22,65 negatif. Selanjutnya yang kedua, 7 dikali 0, ketika x nya sama dengan min 8, ini x nya sama dengan 0, jadi 0 kuadrat min 63 per 0 kuadrat min 81. Jadi ini min 63 per min 81, hasilnya adalah 0,78. Ini disederhanakan jadi 7/9, 7 bagi 9 adalah 0,78. Selanjutnya ketika x sama dengan 7, jadi 7 dikali 7 pangkat 2 min 63 per 7 pangkat 2 min 81, hasilnya 343 dikurang 63 per 49 dikurang 81 min 32, sehingga 280 per min 32 sama dengan min 8,75. Nah, dari sini kita dapati bahwa dia berada di maksimumnya adalah di 0,78 atau x sama dengan 0, dan minimumnya ada di x sama dengan min 8 dan y nya min 22,65.